channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Nasib Buruk Si Pemuja Pesugihan Pocong. Kerumunan anak muda itu tertawa dengan riangnya di malam menjelang pagi. Sesekali mereka mengungkapkan kata-kata serapas sebagai candaan. Satu orang memainkan gitar diiringi dengan nyanyian anak muda zaman sekarang. Sesekali lelaki yang memakai kacamata mengabadikan momen kebersamaan mereka lewat akun Instagram story miliknya. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Warung soto milik Bu Sri tetap dipenuhi pengunjung. Sebenarnya warung itu bisa dibilang baru di kawasan tersebut. Namun setiap harinya pengunjung selalu memadati warung Bu Sri hingga pagi hari. Tak berselang lama tiba-tiba seseorang dari kelompok anak muda itu teriak, "Woi, lihat apaan ini?" ujarnya dengan kaget sambil menatap layar HP miliknya. Kelima temannya yang lain lantas berhenti dari kegiatan dan menghampiri lelaki yang memakai kacamata itu. "Gila, itu yang di belakang lu apaan?" teriaknya. Ternyata mereka ketakutan dan bingung karena dalam video yang ditangkap terlihat sosok makhluk yang dibalut dengan kain berwarna putih dengan ikatan di kepala serta wajah datar berwarna hitam. Makhluk tersebut melayang ke kiri dan ke kanan, layaknya memperhatikan warung makan yang dijual oleh Bu Sri. Diyakini sosok itu adalah pocong. Karena suara yang gaduh, lalu Bu Sri menghampiri menanyakan apa yang terjadi. Lantas ia kaget, mengapa penampakan tersebut bisa ada di warungnya. Tak berselang lama Pak Iwan, suami Bu Sri, menyuruh anak-anak tersebut untuk pulang dan jangan diviralkan video tersebut. Cukup hanya mereka yang tahu. Sejak kejadian itu Bu Sri tidak bisa tidur. Kadang ia merasa bulu kuduknya berdiri saat mengingat kembali penampakan di video pelanggannya. Sebenarnya ia tidak ingin percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Namun apa yang dilihatnya tadi sangat jelas, apalagi diambil dengan video. Terlebih sikap Pak Iwan yang tiba-tiba berubah seperti takut jika orang-orang tahu ada penampakan pocong di warungnya. Malam itu pun Pak Iwan tidak kembali ke rumah, entah kemana Bu Sri juga tidak tahu. Keesokan pagi warga kampung Marayu digegerkan dengan salah satu makam warga yang dibuat berantakan, seperti ada yang menggali makam tersebut. Anehnya seluruh bagian dari tubuh mayat lengkap, namun ada satu hal yang hilang dari jenazah tersebut, yakni tali pocong yang diikat di atas kepala. Banyak warga yang berpendapat bahwa kawasan kampung sudah tidak aman karena ada orang yang memakai guna-guna dengan mencuri tali jenazah orang yang sudah meninggal. Mereka meyakini pencurian tersebut dilakukan untuk sesuatu yang tidak masuk akal atau ilmu hitam. Saat itu terlintas di benak Bu Sri, apa pencurian tali pocong tersebut ada hubungannya dengan rekaman video di warungnya. Apalagi jarak waktunya tidak terlalu jauh. Tapi, apakah mungkin? Saat terdiam melamun, tiba-tiba Pak Ahmad datang menepuk pundak Bu Sri. "Sri, saya mau ngomong. Saya sudah lihat video anak muda malam itu yang direkam di warung kamu."
Maaf, tapi kamu jangan tersinggung ya. Apa kamu menggunakan pesugihan untuk penglaris? Tanyanya. Sontak Busri bangun dan marah kepada Pak Ahmad. Yang benar saja, Pak. Bahkan terpikirkan untuk berbuat seperti itu juga tidak pernah, katanya dengan kesal kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad lantas memberitahu Busri dengan tenang jika ada warga yang melihat suaminya seringkali datang ke area makam di malam hari. Mereka mencurigai jika suami Busri lah dalang dari pencurian tali jenazah. 1-2 kali dijelaskan, Busri masih belum terima hingga ia mengingat kejadian itu. Saat ingin mencuci pakaian suaminya, ia kesal karena celana dan baju Pak Iwan seringkali kotor dipenuhi dengan tanah merah seperti dari kuburan. Namun saat itu ia tidak terpikir ke arah sana. Busri lantas menarik napas, menenangkan diri dan menerima masukan dari Pak Ahmad. Saya hanya mengingatkan sebelum terlambat, jika suamimu benar melakukan pesugihan, tolong dicegah sebelum warga yang langsung menangkap basah suamimu, tegasnya. Malam itu Busri memperhatikan gerak-gerik Pak Iwan. Ia tidak ingin sang suami tahu jika Busri mencurigai apa yang diperbuat suaminya. Busri memberanikan diri untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pura-pura tidur padahal Busri ingin mengikuti kemana suaminya pergi. Waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Busri mengambil jaket lusuhnya dan sendal jepit di belakang rumah. Benar saja, ia mengikuti kemana perginya Pak Iwan hingga ia tiba-tiba berhenti di belakang pohon beringin mengendap-endap melihat apa yang dilakukan suaminya. Busri dibuat kaget karena melihat sang suami menggali kuburan yang masih basah itu dengan kedua tangannya, tanpa alat apapun. Selanjutnya sang suami mengambil mayat yang ada di dalam dan membuka secara perlahan-lahan tali yang melilit jenazah dengan giginya. Busri ketakutan. Tega-teganya sang suami melakukan hal tersebut kepada jenazah yang baru saja dikuburkan. Semenjak kejadian itu warga sudah tahu jika Pak Iwan melakukan ritual pesugihan pocong untuk penglaris di warungnya. Namun karena dibuat malu warga sekampung, alhasil suami Busri berhenti melakukan pesugihan. Anehnya saat ini Pak Iwan mengalami penyakit yang sulit untuk dijelaskan. Tubuhnya kurus kering, bersisa tulang, wajahnya lama-kelamaan menjadi hitam seperti ditarik sinarnya hingga kedua mata yang selalu terbuka dan meneteskan air mata. Menurut orang pintar di kampung itu, kejadian yang menimpa Pak Iwan sebagai ganjaran atas pesugihan yang ia lakukan. Ia menumbalkan dirinya sendiri dalam ritual itu. Ditambah lagi saat Pak Iwan tidak bisa mengambil tali pocong dari jenazah yang seharusnya dilakukan secara rutin. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang nasib buruk si pemuja pesugihan pocong. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh energi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.